Banten dikenal sebagai jalur perdagangan antara Nusantara dengan dunia luar. Sejak abad ke-15, Banten dikenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Di waktu yang bersamaan itu pula, Banten menjadi target dakwah Islam melalui jalur perniagaan. Tahukah kamu bahwa sebelum Islam menguasai Banten, Banten telah terlebih dahulu diisi oleh masyarakat yang menganut ajaran Hindu. Banten Girang merupakan saksi bisu adanya kerajaan lain sebelum Kesultanan Banten, di mana Banten Girang pernah menjadi kerajaan hingga ratusan tahun yang kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya dan pernah menjadi bagian dari Kerajaan Pakuan Pajajaran sebagai pusat pemerintahan hingga akhirnya Banten Girang menyerah pada Sultan Maulana Hasanuddin hingga Banten mulai menjadi wilayah kerajaan Islam. Ya, kali ini saya berada di kawasan Banten Lama yang merupakan bukti dari bermulanya Islamisasi di Banten. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri bagaimana jejak Islam di Banten. Tetap di Sudut Ramadan. Pada 1525 Masehi, Banten yang semula hanya sebuah kadipaten yang dipimpin oleh adipati telah diubah menjadi negara bagian Demak dan mengangkat Sultan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten. Lalu ia menetapkan Surosoan menjadi pusat pemerintahan kerajaan Islam di Banten Lama pada tahun 1526 Masehi. Berbagai bangunan dan situs peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin menjadi saksi bisu pada masa kejayaan Islam di Banten. Mirsa, kali ini saya sudah berada di Masjid Pecinan Tinggi, di mana penamaan Masjid Pecinan Tinggi karena pada zaman dulu banyak pedagang Cina yang berjualan dan bertempat tinggal di sini. Nah, ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Syarif Hidayatullah yang dilanjutkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Seperti apa di dalamnya? Ikuti saya. Masjid ini terletak tidak jauh dari Vihara Avalokitesvara dan juga Benteng Spelwijk di kawasan Banten Lama. Adanya Masjid Pecinan menggambarkan besarnya toleransi yang terjadi pada masa itu dan juga keragaman etnis dan budaya. Ya, kalau tadi kita dari Masjid Pecinan Tinggi, kali ini saya berada di Masjid Kasunyatan dan ini merupakan salah satu masjid tertua di Banten yang dibangun pada tahun 1533. Kita lihat ke dalam seperti apa yuk. Tentang Masjid Agung Kasunyatan ya. Kasunyatan itu dulu namanya Kasunatan. Kasunatan itu diambil dari kesunatan, tempat sunat, tempat khitan atau tempat mengislamkan ya. Ada yang mengartikan kasunyatan itu kesunyian, tapi itu kurang pas ya. Apa masalahnya? Kesunyian itu kan bahasa Indonesia, sedangkan kasunyatan itu jauh-jauh sebelum ada Indonesia. Indonesia 1945, Kasunatan 1533, masih jauh ya. Makanya yang lebih akurat itu kasunyatan itu diambil dari kasunatan, tempat sunat, tempat khitan atau tempat mengislamkan ya. Jika menengok ke belakang, Islamisasi yang dilakukan di Banten bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Banten masih setia kepada penguasa dan menjadi pusat spiritualisme, hingga akhirnya kini Islam sangat melekat menjadi identitas diri Banten sendiri. Termasuk gaya hidup masyarakat di Banten yang dipenuhi budaya syarat akan Islam.